إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Khusus di saat-saat ini sungguh merasakan mendapatkan nikmatan yang sangat besar ada dalam majelis ilmu, ada dalam tempat yang Nabi katakan raudatum min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Tempat yang Allah Subhanahu wa taala khususkan malaikatnya untuk mencari tempat-tempat semisal ini, majlis-majlis ilmu. Tempat ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu sampai kapan nikmat itu diberi. Kita tidak mengetahui sampai kapan penghalang-penghalang mampu kita hindari. Yang jelas saat ini kita masih berada dalam majelis ilmu. Dan di antara orang-orang yang mendapatkan nikmat besar berada dalam majelis ilmu, mereka pun berbeda-beda dalam mendapatkan keutamaan ini. Sesuaikan dengan seberapa besar ikhlasan yang tertanam di dalam hatinya, yang melandasi dia mendatangi majelis ini. Berapa besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendatangi majelis ilmu. Berapa luas harapannya terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui majelis ilmu. Apa hebat takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehubungan dengan majelis ilmu. Takutnya akan kebodohan. Takutnya akan murka Allah Subhanahu wa taala sehubungan dengan
dijauhkannya kita dari majelis ilmu. Kemurnian cinta, kemurnian harapan, ketulusan takut yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang merupakan keikhlasan itu. Dan inilah hakikat dari niat itu. Dan inilah takwa yang menentukan perbedaan amalan yang satu dengan amalan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging-daging kurban itu. Sebentar lagi kurban. Tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging-daging kurban itu. Tidak pula sampai darah-darahnya. Tetapi yang sampai walaki yanaluhu, tetapi yang sampai kepadanya adalah at-taqwa minkum, takwa dari kalian. Inilah niat yang kita bahas dalam bab ini. Sebab takwa kata Nabi, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. At-taqwa hahuna, takwa itu amrini. At-taqwa hahuna, takwa itu di dalam hati. Disitulah niat, disitulah keikhlasan. Ini membedakan kurban yang satu dengan kurban yang lainnya, salat yang satu dengan salat yang lainnya, sedekah yang satu dengan sedekah yang lainnya, menuntut ilmu yang satu dengan menuntut ilmu yang lainnya, amalan yang satu dengan amalan yang lainnya, dakwah yang satu dengan dakwah yang lainnya. Kita berbeda disesuaikan dengan apa yang ada di dalam hati kita. Kita lanjutkan pembahasan bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Kita masuk hadis yang ke-7. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna Allah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala, la yanzuru, tidak memandang, tidak memperhatikan, ila ajsamikum, kepada jasad-jasad kalian, kepada tubuh kalian, kepada jasmani kalian, wala, dan tidak pula ila suwarikum, kepada bentuk-bentuk kalian, penampilan-penampilan kalian, walakin yanzuru, tetapi yang Allah subhanahu wa ta'ala pandang, perhatikan adalah ila qulubikum, kepada hati-hati kalian. Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita mengetahui Sahih Muslim adalah hadis yang tersahih setelah Sahih Al-Bukhari. Bahkan sebahagian ulama hadis
lebih mengutamakan Sahih Muslim. Kebanyakan ahli hadis mengutamakan Sahih Al-Bukhari. Di sini kita senang mengambil ilmu, mendasari pikiran kita, keyakinan kita, ucapan kita, amalan kita, prinsip kita, langkah kita, tindakan kita melalui hadis ini. Sebab sumbernya jelas dari Dia yang kata Allah Subhanahu wa taala, in huwa illa wahyu yuha. Dia yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu anil hawa. Dia tidak pernah akan mengucapkan dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang beliau ucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan. Menolak hadis ini menolak ayat Al-Quran. Menolak satu ayat yang jelas ayat Al-Quran adalah kekafiran dalam beragama. Karena itu, ingkarus sunnah adalah ingkarul Quran. Yang mengingkari sunnah kafir, sebagaimana mengingkari Al-Quran. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini datang dari sahabat yang sangat mulia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Nabi SAW yang terkenal dengan kunyahnya Abu Hurairah. Abu Hurairah. Usia dikenal di zaman Nabi SAW dengan 3 penamaan. Pertama isim namanya, yang kedua kunyah, dan ketiga laqab, gelar. Isim namanya, laqab gelar. Misalnya Al-Faruq untuk Umar, As-Siddiq untuk Abu Bakar, Rasulullah untuk Nabi kita Muhammad SAW, dan seterusnya. Yang ketiga, kunyah. Kunyah adalah penamaan yang diawali dengan Abu untuk lelaki atau Ummu untuk wanita. Dan ini adalah penamaan yang bersumber dari Islam. Kan banyak kaum muslimin, orang-orang besar di tengah kaum muslimin tidak dikenal namanya, tapi dikenal kunyahnya. Abu Hurairah di antaranya. Ini diperselisihkan namanya. Ada yang bilang Abdurrahman, sebagaimana Imam An-Nawawi di sini menguatkan. Ada yang mengatakan yang lainnya. Hanya dikenal dengan kunyahnya Abu Hurairah. Abu Bakar As-Siddiq, namanya siapa? Kunyahnya Abu Bakar, dikenal dengan Abu Bakar. Namanya siapa? Abu Bakar siapa namanya? Abu Bakar itu kunyah, bukan nama. Punya nama yang termulia dalam Islam, tapi tidak dikenal dengan nama itu. Dikenal dengan kunyahnya. Nama beliau Abdullah. Ini kunyah. Kunyah jamaah ini termasuk sesuatu yang merupakan kebaikan-kebaikan yang ada dalam Islam. Adab-adab dalam penamaan yang baik yang banyak di antara kita melupakannya. Banyak kaum muslimin dalam penamaan tidak memperhatikan lagi makna dan tidak memperhatikan dari mana nama itu. Apakah nama itu mengangkat syiar Islam atau mengangkat syiar kekafiran? Mengangkat syiar keadilan atau mengangkat syiar kezaliman? Mengangkat syiar kesucian atau mengangkat syiar kekotoran? Sesuatu yang menjijikkan, kehinaan dan kerendahan. Padahal isim yang artinya nama, itu diantara asal katanya dari
as-sumu, yang bermakna ketinggian. Kalau orang cari nama, harus yang bermartabat, yang tinggi nilainya. Apa namanya? Sebutlah namanya. Ada 1/2 meter. Dari mana 1/2 meter itu? Sepotong dari nama bapaknya, sepotong dari nama neneknya, sepotong dari nama bintang film misalnya dikenal, sepotong dari nama ini. Kemudian diakhiri dengan nama siapa ulama misalnya ingat. Jadi siapa namanya ini? Iya, sepotong-sepotong digabungkan. Apa itu? Cara penamaan apa itu? Ada juga namanya jelas, maknanya jelas, tapi kandungan maknanya jelek. Iya. Syiarnya jelek, misalnya makna yang kandungannya jelek, makna yang mengarah kepada hal-hal yang membakar misalnya, sesuatu yang panas misalnya, sesuatu yang rendah misalnya, sesuatu yang buruk misalnya, makna yang merupakan syiar-syiar kerendahan, kehinaan. Iya. Nama yang merupakan nama dari tokoh-tokoh yang rendah. Iya. Apa nama anaknya? Namu. Tanya namanya Lakanud. Ini ada dalam Al-Quran ini. Al-adiyati dabha, wal-muriyati qadha, wal-mughirati subha, fa'atarna bihi naqa'a, fawasatna bihi jam'a. Allah sumpah dengan banyak sumpah untuk menyatakan apa? Innal insana li rabbih lakanud. Sungguh manusia terhadap Tuhannya lakanud, betul-betul ingkar. Ini ada dalam Al-Quran. Iya. Firman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilih nama yang baik, sebab nama itu memberi pengaruh dalam kehidupan si anak. Kalau namanya sudah baik, kasih kunyah yang baik. Iya, panggil dengan panggilan yang baik. Jangan namanya sudah baik, Abdullah, terus panggilannya jadi Dullah. Jadi jelek sudah. Iya. Namanya nama yang merupakan syiar yang baik, Luqman. Iya, tapi panggilannya Luku. Jelek. Sudah baik namanya, panggil dengan syiar itu. Sebab yang kita inginkan dengan penamaannya, dia dikenal dengan kemuliaan itu. Dia dikenal dengan kemuliaan. Dan di antara syiar dalam penamaan, kunyah. Abu siapa kita? Aturan kunyah, banyak-banyak menggunakan nama anak yang tertua. Kalau belum punya anak, niatkan punya anak namanya itu. Tidak apa-apa. Seperti Aisyah dikasih kunyah oleh Nabi, Ummu Abdillah. Aisyah tidak punya anak, tapi sudah ada kunyahnya, Ummu Abdillah. Anak yang baik pun baru lahir, kasih nama Abdullah. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Luar biasa. Abu Muhammad, Abu siapa? Pernah ada sahabat namanya Sa'ab, artinya susah. Nabi rubah, sahal, artinya kemudahan. Ganti dengan nama-nama yang baik. Kemudian yang terpenting adalah jangan sampai nama itu merupakan nama penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Abdul Uzza misalnya, hambanya Al-Uzza. Hamba ini
Hati-hati. Baik. Ini dari sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu. Sahabat yang sangat mulia. Sahabat Ansar. Beliau sahabat Ansar. Islam setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hijrah. Beliau bersama Nabi sallam beberapa tahun. Tapi bersamaan dengan itu, hadis yang sampai kepada kita itu paling banyak melalui sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa? Beliau khususkan dirinya dalam mempelajari agama. Beliau tinggal di masjid, menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi sallam di tengah kelaparannya. Satu wajar, hafalannya lebih banyak, sebab dia fokus di situ. Setahun saja orang yang kuat hafalannya seperti Abu Hurairah, satu tahun saja itu fokus menghafal hadis Nabi sallam, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu bisa terhafal. Lengkap dengan sanad-sanadnya. Bisa. Di zaman sekarang banyak orang seperti itu, penghafal-penghafal. Dan penghafal hadis zaman-zaman sekarang ada yang hafal kutubut sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Dia hafal semua. Itu berapa tahun? Orang-orang belakangan membuktikan dan nyata. Bukankah Abu Hurairah lebih pantas? Tapi ini ilmu. Sebab apa? Banyak cara orang-orang kafir yang mempelajari agama Islam untuk merusak Islam. Di antaranya merongrong sahabat Nabi SAW melalui agama Syiah, melalui para Orientalis, melalui Aqlaniyun, melalui Islam-Islam yang aliran liberal, melalui mereka-mereka yang mempelajari agama dari orang-orang kafir. Banyak cara merusak agama, di antaranya gugurkan kehormatan sahabat Nabi SAW sebagai penukil agama, pembawa agama kepada kita. Dan yang paling mereka jadikan sasaran banyak, di antaranya sahabat Abu Hurairah. Dibuatkan keraguan akan hafalannya supaya apa? Banyak agama, perkara yang menjelaskan Al-Quran, yang merinci tentang sholat, yang merinci banyak ibadah, yang bersumber melalui Abu Hurairah dari Nabi SAW, itu tidak terpakai kalau Abu Hurairah berhasil dijatuhkan. Tapi kalau orang berpikir saja secara waras, itu terlalu gampang menepis keraguan ini. Abu Hurairah bertahun-tahun bersama Nabi, memang benar. Masih banyak sahabat yang lama. Kenapa hafalannya kurang dari Abu Hurairah? Sangat wajar. Abu Hurairah melazimi Nabi, terus di masjidnya Nabi, bersama Nabi, dalam laparnya. Disebutkan dalam sebagian riwayat Abu Hurairah, itu terbaring dalam keadaan lapar. Tidak bisa bergerak dalam keadaan lapar, menahan lapar. Orang dalam keadaan lapar itu hafalannya lebih ayuan. Ini satu. Jadi sangat jelas orang yang terus menerus bersama Nabi. Dua, hafalan Abu Hurairah tidak diragukan. Dia sangat kuat hafalannya. Kondisi beliau, kondisi yang sangat hebat dalam kehebatan berbahasa ketika itu, sehingga mendukung kekuatan hafalan itu. Yang ketiga, Abu Hurairah orang yang termasuk mendapatkan berkah dari keberkatan Rasulullah SAW yang Allah turunkan. Dalam sebuah peristiwa, yang setelah peristiwa itu Nabi SAW doakan Abu Hurairah, sehingga Abu Hurairah mengatakan, setelah saat ini saya tidak pernah melupakan apa yang saya dengar dari Nabi SAW. Tidak pernah terlupa sudah. Sehingga jadilah melalui berkah Nabi SAW yang Allah turunkan, Abu Hurairah mendapatkan
kebaikan besar ini sehingga menjadi penyampai agama yang sangat luar biasa. Yang keempat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini terus menerus mengulangi hafalannya. Datang ke istri Nabi, ke sahabat Nabi SAW yang lainnya, memperdengarkan. Caranya datang ke istri Nabi SAW di luar rumah dia. Nabi SAW bersabda seperti ini. Sabda seperti ini, sabda seperti ini, sabda seperti ini. Menyebutkan banyak hadis. Aisyah mengatakan benar-benar. Dibenarkan. Sampai-sampai ada yang menguji. Di dalam itu ada juga yang mendengar. Dia catat. Selanjutnya datang lagi Abu Hurairah, memperjelas lagi hadisnya, hafalannya. Disuruh ulangi yang tahun lalu. Dia sebutkan dan tidak ada selisih walaupun satu huruf. Sering yang dia sebutkan. Ini hafalan, murajaah. Lagi pula jamaah, ditambah lagi, ilmu itu akan semakin mantap ketika disampaikan. Dan Abu Hurairah posisinya sekarang ketika itu apa? Sudah menjadi penyampai agama, penyampai hadis Rasulullah SAW. Sehingga apa? Kedalaman dalam penguasaan hadis Nabi SAW itu sudah lahiriah dan batiniyah. Yang seperti ini mustahil kalau sedikit hafalannya. Kita tidak ragu. Secara hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum." Sungguh Allah tidak memandang kepada jasad-jasad kalian. Karena tidak memandang, bukan karena Allah tidak lihat. Terus memandang apa ini? Pandangan yang berentet dengan pahala, ya. Sungguh Allah tidak memandang kepada jasad-jasad kalian. Kalau begitu Allah tidak lihat kita, ya. Ini salah paham ini. Melihat dan maha melihat. Lahiriah batiniyah kita. Tidak ada yang tidak terlihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya Allah tidak pandang? Pandangan Allah sehubungan dengan kedudukan kalian, pahala kalian, kemuliaan kalian, bukan pada jasad kalian. Ada yang kulitnya putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang ini, ada yang itu. Sebab itu bukan haknya kalian mengaturnya. Allah Subhanahu wa taala yang atur. Jelas? Pula ila suwarikum, bentuk-bentuk penampilan kalian. Bukan itu yang dilihat. Bahkan ini di antara makna kandungannya, kita sudah sholat, kita sudah berpuasa, tetapi yang menjadi ukuran apa? Yang di dalam. Walaki yanzuru ila qulubikum. Tetapi yang Allah perhatikan adalah hati-hati kalian. Sama sholatnya. Iya. Tapi kenapa berbeda? Sebab apa? Pandangan Allah berbeda kepada orang yang sholat ini. Karena perbedaan hatinya. Itulah takwa, itulah niat, itulah ikhlas. Dan ini yang menjadi titik pembahasan dalam niat. Dan ini menjadi ilmu yang menegaskan pembahasan yang lalu bahwa niat itu di mana? Niat di dalam hati. Nawaitu an usalliya, apalagi itu saya lupa sudah. Ya. Sebab lafaznya banyak sekali, tergantung siapa yang ajar. Agama tentang melafazkan niat ini, syariat melafazkan niat ini, syariat ya. Syariat melafazkan niat ini banyak nabinya. Banyak nabinya yang buat. Iya. Ada nabi yang diterbitkan oleh ini Cetakan Surabaya. Iya, ada nabi diterbitkan oleh pondok pesantren ini. Dia buat syariat tentang cara melafazkannya. Ini tidak ada dalilnya. Itu bukan niat. Niat itu di dalam hati. Ingat pendalilan yang sangat jelas. Namal a'malu niat. Amalan itu pasti dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa.
Coba perhatikan yang terakhir. Tidak ada yang didapatkan oleh setiap orang kecuali hanya apa? Manawa, apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan yang akan dia peroleh. Tidak ada kecuali hanya itu. Iya, jelas? Apa yang dia niatkan adalah kurang apa yang dia peroleh. Sementara Allah berfirman, "Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur?" Tidakkah dia tahu bagaimana ketika yang dikubur dibangkitkan? Dan ketika yang dikubur dibangkitkan, apa yang terjadi? Kiamat. Apa yang terjadi? Wa hussila, akan diperoleh ma fis sudur, apa yang ada di dalam dada. Allah bilang yang akan kita peroleh hasilnya adalah apa yang ada di dalam dada. Sementara Nabi bilang yang akan kita peroleh adalah manawa, apa yang kita niatkan. Kalau begitu, yang kita niatkan itu apa? Apa yang ada di dalam dada. Jelas sekali. Allah berfirman, ayat yang tadi tentang kurban, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha, tidak sampai kepada Allah daging-dagingnya, darah-darah kurban itu. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang sampai apa? Yang sampai kepada Allah adalah takwanya kalian. Itu yang sampai. Sementara kata Nabi, takwa itu di mana? At-taqwa hahuna. Nabi langsung tunjuk 3 kali. Nabi tunjuk hati. Yang sampai adalah takwa. Kalau begitu yang sampai adalah niat. Sebab Nabi katakan niat. Yang sampai adalah kekuatan niat. Takwa kita, niat kita. Sementara Nabi bilang takwa itu di dalam hati. Kalau begitu niat di dalam hati. Nah, kita sudah jelaskan sempurnanya niat dengan adanya 3 di awal pembahasan. Di hari kedua pembahasan kita jelaskan sempurnanya niat dengan adanya 3. Yang pertama apa? Niat dalam makna memaksudkan ibadah. Kita mau sholat, terdengar azan, ada keinginan mau sholat, kita pergi berwudu karena mau sholat, kita berjalan karena mau sholat ke masjid. Itu namanya niat dalam arti yang pertama, memaksudkan ibadah. Tapi ini belum sempurna. Harus ada niat yang kedua. Yaitu apa? Kita maksudkan sholat, kita ingin laksanakan sholat semata karena kita punya ilmu. Sholat itu petunjuk dari Allah. Ini niat dalam makna yang kedua. Dan yang ketiga yang menjadi penentu. Saya balik ya, kedua jadi ketiga dalam pembahasan awal. Yang ketiga jadi penentu di sini. Apa itu? Niat dalam makna ikhlas. Kamu datang sholat, sengaja mau melakukan perintah Allah ini, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mau, itu niat juga. Apa yang kamu inginkan dengan sholatmu? Jawabannya itulah niat. Ini niat dalam makna ikhlas. Kalau yang kita inginkan dalam sholat kita hanya mengharapkan surga Allah, selamat dari nerakanya, mengharapkan wajahnya, mengharapkan ridhanya, maka ini yang benar. Niat. Dan inilah yang Allah lihat dalam puas ibadah kita. Dan kita sudah jelaskan uraian niat, uraian keikhlasan sering kita permudah dengan 3 kata. Kemurnian cinta, kemurnian harapan, dan kemurnian takut. Itu niat. Kita datang sholat, seberapa besar cinta kita kepada Allah dan seberapa murni. Itulah ikhlas. Ikhlas dalam cinta. Seberapa hebat harapan kita hanya kepada Allah, apa yang ada di sisinya, tidak lagi kepada selainnya. Disitulah kemurnian cinta, kemurnian harapan, kemurnian keikhlasan. Dan seberapa hebat takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Terus jamaah harus kita latih. Mungkin saat ini kita bisa diingatkan, tapi sebentar kita akan dilupakan oleh syaitan. Sebab syaitan sangat tahu kekuatan keikhlasan adalah penghancurnya. Karena itu dia akan mengupayakan supaya kita lupa akan keikhlasan itu. Syaitan sendiri menyatakan di hadapan Allah,
qala qad izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis bersumpah di hadapan Allah, demi keperkasaanmu ya Allah, betul-betul saya akan celakakan mereka seluruhnya, Adam beserta turunan-turunannya, kecuali hamba-hambamu al-mukhlasin yang diberi keikhlasan. Iblis takluk, tidak bisa berbuat apa-apa. Segala perdayaannya gugur di hadapan dengan keikhlasan. Karena itu apa? Prioritas utamanya melenyapkan ilmu tentang keikhlasan ini dan berhasil. Hasil syaitan. Sebab apa? Coba lihat kenyataan. Banyaknya orang bahas tentang keikhlasan, tetapi ternyata tetap masih menjadi pengikut-pengikut syaitan. Ya, ikhlas apa yang dibahas? Orang yang jelas-jelas menyembah selain Allah mengajak untuk ikhlas. Ikhlas apa itu? Aku pelaku syirik, ayo kita ikhlas, tulus ikhlas. Keikhlasan apa? Rancunya itu pembahasan keikhlasan. Di gereja ceramah-ceramah tentang keikhlasan. Ikhlas apa itu? Penyembah matahari itu mengajak untuk ikhlas. Ikhlas apa itu? Maka syaitan berhasil mengelabui manusia tentang keikhlasan. Kaum muslimin semata yang paling memahami keikhlasan itu, sebab awal keislamannya sudah merupakan dasarnya keikhlasan. Kalimatul ikhlas apa itu? La ilaha illallah. Pernyataan keislaman. Siapa yang tidak terima ini, tidak menolak semua yang disembah selain Allah, yang menetapkan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah bisa ikhlas. Demikian pula ikhlas dalam niat. Tolak semua cinta karena cinta selain Allah. Murnikan hanya kepada Allah. Tolak semua harapan kepada siapapun juga selain Allah. Murnikan kepada Allah apa yang ada di sini. Tolak semua takut kepadanya. Murnikan hanya takut kepadanya. Ini makna dari makna la ilaha illallah. Itulah kalimatul ikhlas. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memberi ilmu yang sangat berharga bagi kita jamaah. Pentingnya memperbaiki hati, membersihkan jiwa. Hebatnya kekuatan hati itu. Dan kekuatan hati ditentukan oleh seberapa banyak ilmu yang kita tanamkan di dalam hati yang menjadi keyakinan kita. Dan hati-hati ketika ilmunya ilmu salah, maka pasti rusak hati kita. Ilmunya ilmu salah, yang diambil dari TV, yang diambil dari radio, yang diambil dari internet, yang diambil dari koran, yang diambil dari bacaan, yang diambil dari manapun juga. Ketika ilmunya salah, itu yang kita pahami, itu yang kita yakini, akan merusak hati kita. Allah hanya memperhatikan keadaan itu. Hati-hati. Biar kita masih sholat, tapi hati sudah rusak. Ini dilihat. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mengatakan, dan memang sudah ada yang mengatakan, bahwa hadis ini menjadi dalil bahwa tidak perlu amalan, tidak terlalu penting. Yang penting hanyalah hati, karena yang Allah lihat hanya hati. Kita katakan tidak ada dalil dalam paham jahatnya kamu itu terhadap hadis ini. Sebab hadis yang kita baca ini satu dari beberapa jalan dari hadis ini. Ada jalan lain dari hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Kalau yang tadi hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan dengan nomor 33, halaman 33. Yang jelas setelah hadis ini disebutkan hadis Abu Hurairah yang
Hadis disebutkan hadis Abu Hurairah juga, tapi lafaznya lebih sempurna. Dan di situ kehebatan Imam Muslim. Imam Muslim kadang menyebutkan beberapa hadis, tapi dengan banyak jalan. Di antaranya, lihat, kalau dalam hadis ini yang lebih sempurna, Nabi mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sungguh Allah tidak memandang kepada bentuk-bentuk kalian dan tidak pula kepada harta-harta kalian. Harta disebut. Bukan itu yang dilihat. Walaki yanzuru, tetapi yang Allah lihat, yang Allah pandang, ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang Allah pandang adalah hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Begini caranya mempelajari hadis Nabi SAW. Memahami hadis Nabi SAW dengan mengumpul jalan-jalannya. Iya. Sebab kapan tidak seperti itu, kita bisa sesat dalam memahami hadis Rasulullah SAW. Hadis tentang salat, banyak sahabat, bahkan satu sahabat datang dari beberapa jalan. Iya. Kalau kita hanya ambil dari satu sahabat, iya, yang melihat Nabi salat seperti ini. Iya, kemudian tinggalkan sahabat Nabi sallallahu yang melihat Nabi juga begini cara salatnya. Akhirnya apa? Timpang salat kita, cacat salat kita. Kumpul semuanya, padukan. Iya, dan itulah fatnya Nabi sallallahu yang datang dari Nabi sallallahu melalui sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula paham termasuk dalam hadis ini. Jadi yang Nabi inginkan Allah memandang hati dan memandang amalan. Hati dan amalan ini adalah perkara yang tidak bisa dilepas. Benarnya hati, benarnya amalan. Amalan yang benar pasti karena benarnya hati. Hati yang suci melahirkan amalan yang benar. Amalan yang benar pasti landasannya amalan yang suci. Kalau baik hati kita, amalan kita baik. Kalau rusak hati kita, pasti rusak amalan kita. Ini saling mengharuskan. Karena itu, iya, terbantahlah orang-orang yang salah memahami hadis ini, kemudian mengatakan, kalau begitu yang penting kan hati baik. Saya biar tidak pakai jilbab, yang penting hati saya baik. Itu banyak yang tidak pakai jilbab, berbohong. Saya tidak bohong. Tidaklah, kamu tidak bohong. Iya, dalam berucap. Tapi kamu telah membohongi dirimu sebab tidak mau memakai jilbab. Kamu telah berdusta dengan dusta yang besar. Kamu bersyahadat bahwa Muhammad adalah Rasul saya, panutan saya. Yang artinya apa? Saya harus taati maunya, petunjuknya. Nabi tuntunkan wanita memakai busana muslimah. Kita tidak mau, berarti bohong. Itu bohongnya lebih besar. Itu bohongnya lebih besar. Dustanya lebih besar. Dan juga begini caranya memahami, berpikir. Saya tidak mau sholat jamaah di masjid saya. Kenapa? Dalam rangka menjaga hati. Saya takut riya. Ya. Terus kalau di rumah tidak ada yang lihat. Di rumah tidak ada yang lihat. Tidak ada istri. Tidak ada anak. Iya. Tidak ada yang lihat. Justru ketika kamu tidak hadir di masjid, kamu memperlihatkan dirimu bahwa kamu ini sudah ikhlas. Iya tidak? Saya sudah ikhlas ini. Buktinya apa? Saya tidak datang ke masjid. Saya salat di rumah. Saya menjaga diri. Berarti apa? Riaknya lebih mengerikan. Riaknya orang-orang bodoh. Sudah riak saja menganggap dirinya ikhlas. Lagi pula jamaah. Orang yang datang ke masjid kemudian mampu menghindarkan diri dari pandangan-pandangan orang, tidak ingin dipuji walaupun banyak yang memandang. Makin apa? Disitulah keikhlasan itu akan terwujud. Sebab ada cobaan. Sesuatu nanti berharga kalau ditumpah, kalau dicoba, kalau diasah, baru bisa bernilai.
Iya. Adapun yang tidak ada cobaannya, tipuan-tipuan kalau akan berhasil. Iya. Orang tertipu itu kalau menganggap sudah berhasil, justru ditempah, dicoba. Iya. Masalah yang lebih penting adalah benarnya hati pasti bergandengan dengan benarnya amalan. Keikhlasan itu sejalan dengan ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itulah asyhadu an la ilaha illallah bergandengan dengan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau kamu hanya menerima syahadat dalam arti saya ikhlas kepada Allah, tidak mau menerima syahadat yang kedua, rusak syahadat yang pertama. Itu bergandengan. Mau ikhlas, benarkan amalan. Nabi perintahkan sholat jamaah di masjid 5 waktu. Wajib. Kewajibannya sangat besar. Bukan fardu kifayah, fardu ain, dan bukan sembarang fardu ain. Ini fardu ain tingkat-tingkat tinggi. Fardu ain itu berjenjang-jenjang. Iya. Dan sholat 5 waktu ini termasuk fardu ain yang tingkat tinggi. Ini fardu ain yang tingkat tinggi. Karena itu apa? Derajatnya? Iya. Berlipat-lipat. Berapa kali? 27 derajat. Coba lihat. 1 derajat itu jangan kira berapa ya? Iya. 1 derajat itu jangan kira berapa ya? Iya. 1 derajat itu bisa jadi seperti langit dan bumi. Kemana derajatnya? Orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu punya derajat yang berjenjang-jenjang. Perbedaan 1 derajat dengan derajat yang di atasnya seperti luasnya langit dan bumi. Setelah kamu ikhlas di rumah, tapi berapa kamu dapat jika dibandingkan dengan perjuangannya orang yang sholat jamaah di masjid? Berapa yang kamu dapat di rumah? Itu pun dapat apa? Anggaplah ikhlas. Iya. Tapi apa? Tetap dapat dosa. Sebab dosa meninggalkan jamaah. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang tertipu dalam pembahasan hati. Dia menganggap pembahasan hati itu terlepas dengan amalan, ucapan, dengan tindakan, dengan perbuatan, dengan harta. Salah besar. Itulah definisi iman. Iya. Definisi iman adalah sesuatu yang tertanam di dalam hati, terucap di lisan, dan teramalkan oleh anggota tubuh. Itu baru iman. Kalau ada 3 ini. Kalau hanya keyakinan di hati, belum. Atau ucapan saja, bukan iman. Atau perbuatan saja, hampa di dalam hati, bukan iman. Tapi 3 ini harus ada, baru ada iman. Jamaah? Karena itu jamaah, mari kita jaga niat kita, jaga keikhlasan kita. Kalau benar, pasti akan membenarkan ucapan kita, akan membenarkan amalan kita, akan mendengarkan usaha kita. Kalau tidak, maka akan merusak amalan kita. Maaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini satu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum." Dalam lafaz yang lainnya, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Yang jelas bukan jasad kita, bukan penampilan kita, bukan harta kita, bukan kedudukan kita, bukan dari turunan kita, karain, andit, uang, pesta, dan semacam itu, bukan itu yang menentukan. Kedudukan kita di sisi Allah adalah takwa kita, niat kita, hati kita, yang benar tidaknya ditentukan oleh benarnya amalan kita. Jelas ini? Baik. Semoga ini ada manfaatnya. Kemudian ikhwan, ada beberapa hal yang ingin sampaikan. Yang pertama,
Berhubung karena ya ibu-ibu akhwat ini mulai banyak, jadi saya harapkan jalur di sana itu tidak ada penjualan, tidak ini, jadi tidak ada ikhwah di situ. Penjualan bisa dipindahkan ke situ. Iya, ikhwah bisa ke sana. Iya. Kalaupun tetap di sana, pastikan hijab di situ. Supaya akhwat-akhwat, ibu-ibu aman. Baik, hal yang kedua, dan ini sering diingatkan, tapi bersamaan dengan itu masuk telinga kanan. Iya. Keluar di mana? Keluar di mulut atau di hidung. Iya. Motor diparkir di sini. Kecuali yang memang sudah terlambat, masbuk sudah saya, nggak bisa masuk lorong sudah. Ya di situ, selama masih banyak. Iya. Jalanan haknya orang, bukan hak kita. Iya, banyak orang, bahkan mungkin kita tidak tahu banyak orang yang sudah mendoakan kita celaka karena terhambat jalannya. Celaka itu pengajian apa itu? Sampai pengajian disebut ayat-ayat Al-Quran sampai dijauhi, hadis-hadis mana dijauhi karena apa? Salah kita dalam bersikap. Kalau ikhwah, perhatikan itu. Jadi batas, kalau sudah batas jalan, kalau parkir motor masuk saja. Tapi yang penting parkir di sini. Ya. Kemudian kita usulkan bagusnya pengurus rapikan di situ. Jangan juga suruh orang parkir di situ kemudian belum dirapikan. Iya. Kerja bakti dengan itu, rapikan. Kalau perlu keluarkan dana, semen, kasih naungan sehingga masya Allah lebih aman di situ. Kalau langsung terlihat. Kalau saya ikhwah, semoga pertemuan selanjutnya tidak terulang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.